안녕하세요, 보라입니다. Bukan, hari ini aku ngajar Korea, jadi nama aku adalah Bora Semimita. Nah, hari ini aku bakal ngajarin ke kalian tentang dan eso. Apakah itu dan eso? Aku juga nggak tahu. Aku tahu, makanya aku mau ngajarin kamu sekarang. Oke, jadi langsung kita mulai ya. Dari sekarang, go! Jadi kita pertama akan mulai belajar dari si dulu. Ini tuh gunanya adalah untuk penunjuk dan penghitung. Yang pertama itu ada dia sebagai penunjuk tempat. Contohnya di rumah, itu pakainya Jadi rumah atau jeep Kalau di sekolah atau 학교 Tapi si ini hanya dipakai untuk menunjukkan keadaan kalau misalkan itu ada, itu nggak ada, itu banyak, itu sedikit. Contohnya ya, di sekolah itu ada banyak murid. 저 학교에 학생들이 많아요. Kalau misalkan ada aktivitas, misalnya saya makan di rumah, itu beda lagi nanti ya. Terus yang kedua itu adalah penunjuk waktu. Jadi kalau misalkan kita bilang, aku bangun jam 5. Jadi jam 5 itu ditaruh di depan. 5시에 일어났어요. Atau besok aku pergi. Jadi besok에 가요. Atau 내일에 가요. Itu penunjuk waktu. Terus yang ketiga itu adalah penunjuk arah. Contohnya adalah pergi ke Korea. 한국에 가요. Jadi dipakai ke Korea. Contoh selanjutnya adalah pulang ke Bekasi. bekasi에 돌아가다. Kalau itu tadi 3 dipakai untuk sebagai penunjuk. Nah, yang kedua ini adalah gunanya untuk sebagai penghitung. Contohnya, yang pertama itu adalah 100.000 dapat 3. Nah, jadi 100.000 itu adalah 10만. 10만 rupiah에 3개예요. 3개 itu adalah 3 buah. Jadi 10만 rupiah에 3개예요. Contoh lainnya adalah 1 mangkok bakso. 1 mangkok bakso itu harganya adalah 20.000 rupiah. Jadi baksonya hilangin dulu deh biar gampang ya. 1 mangkok 20.000. 한 그릇에, 한 그릇 itu adalah 1 mangkok. Jadi terus ditambahin di belakangnya, baru harganya adalah 2만 rupiah예요. 2만 rupiah예요. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. Nextnya kita akan belajar tentang eso. Ini agak mirip-mirip dan kadang juga bisa suka ngebingungin. Eso ini gunanya yang pertama itu adalah tempat aktivitas berlangsung. Nah, ini nih yang tadi aku jelasin. Yang pertama itu kan kayak cuman ada di rumah. Itu 집에 있어요. Itu pakai Tapi kalau misalkan ada aktivitas, kayak misalkan saya belajar di rumah. Aktivitasnya adalah belajar atau 공부해요. Jadi kita bukan pakai tapi kita pakai eso. Belajar di rumah. 집에서 공부해요. Bukan 집에 공부해요. Contoh lain lagi deh. Ibu memasak di dapur. 엄마는 부엌에서 요리해요. Jadi buok ini dapur dan aktivitasnya adalah 요리하다 atau 요리해요 yang artinya memasak. Jadi itu tadi fungsinya yang pertama yaitu sebagai di mana kejadian berlangsung. Terus yang kedua itu adalah starting point atau bahasa Indonesianya adalah dari. Kalau ditanya 어디에서 왔어요? Itu artinya dari mana kamu datang. 어디 itu di mana dan eso itu dari. Jadi 어디에서 왔어요? Dari mana datangnya kamu? Contoh lain adalah datang dari Korea. 한국 plus eso 왔어요. 한국에서
왔어요. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa ngulang lagi video ini dan belajar pelan-pelan. Nah, sekarang kita bakal coba latihan bareng-bareng dulu ya untuk beberapa soal. Yang pertama adalah ada banyak album di kamar. Jadi kan ini kita lihat ada banyak album di kamar. Yang pertama, itu dia nggak ada aktivitasnya. Dia cuman menyebutkan ada atau tidak ada. Dan ini aku bilangnya ada banyak. Jadi kalian pakai e atau pakai eso? 방에 앨범이 많아요. 방에 앨범이 많아요. Soal yang nomor 2 adalah kapan kamu pergi ke Seoul? Bahasa Koreanya adalah 언제 서울 titik-titik-titik gayo. Ini kamu isinya pakai e atau eso? Sini soalnya ke tujuan, arah, tempat. Pakainya adalah e juga. Jadi 언제 서울에 가요? Kapan kamu ke Seoul? Yang ketiga adalah sehari mandi 2 kali. Kamu mandi sekali atau 2 kali nih? Jadi bahasa Koreanya adalah haru titik-titik-titik 2 번 씻어요. Jadi kalian pakai e atau eso. Selanjutnya adalah berenang di kolam renang. Ini berenang ini ada aktivitasnya nih. Jadi pakai e atau eso guys. 수영장 titik-titik-titik 수영해요. Berenang di kolam berenang. 수영장 titik-titik-titik 수영해요. Dan yang terakhir adalah trainee berlatih di ruang latihan. Trainee berlatih di ruang latihan. Bahasa Koreanya adalah 연습생은 연습실 titik-titik-titik 연습해요. Jadi di sini pakai e atau eso guys. Komen di bawah. Dan sekian dulu hari ini kita belajar tentang grammar e dan eso. Jangan lupa teman-teman kalau punya pertanyaan juga silahkan komen di bawah. Semoga kalian semakin semangat untuk belajar bahasa Korea. Dan jangan lupa untuk 구독, 좋아요, 댓글, dan 알림 설정 supaya aku semakin semangat untuk membuat video. 다음에 봐요. 안녕!